Bab 105. Yang kaget adalah mantan pacar Lara Jean, Conrad Lee. Dia mendengar bahwa Lara telah membuka toko di City Square, jadi dia datang menemuinya dengan pikiran untuk kembali bersama. Conrad tidak bisa melupakan Lara karena dia memiliki sosok yang baik. Namun, begitu Conrad keluar, dia melihat Chuck Cannon mengendarai BMW 7. Meski mobilnya tidak mewah, tapi pengetahuannya tentang mobil cukup bagus. Dia cepat mengakui bahwa mobil Chuck adalah model teratas di BMW 7 series. Kapan Chuck menjadi kaya? Dia sangat terkejut sehingga dia pikir dia salah melihat, tapi ternyata tidak. Itu benar-benar pecundang. Chuck Cannon, yang telah mengambil uang dari tanah. Butuh 1 menit penuh baginya untuk kembali sadar, tetapi dia langsung bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang ini seharusnya tidak mampu membeli mobil semahal itu bahkan jika dia mengambil uang dari tanah. Dimungkinkan untuk mengambil puluhan ribu dolar, tetapi apakah mungkin untuk mengambil jutaan dolar? Benar-benar mustahil. Conrad berjalan ke toko Lara dengan keraguan di benaknya dan tiba-tiba teringat dia memposting foto di media sosial dengan keterangan bahwa BMW 7 series tanpa plat di foto itu milik ayahnya. Seharusnya tidak yang ini, kan? Jika ya, apakah itu berarti dia baru saja menjadi putra Chuck? Conrad marah. Pada saat ini, Lara secara kebetulan keluar dari kantor Yolanda. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kami sudah putus. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Lara, jangan berkecil hati. Aku dengar kamu menjalankan bisnis jadi aku datang ke sini untuk menemuimu, untuk melihat apakah ada yang perlu kamu bantu," kata Conrad. Conrad sangat senang melihat Lara seolah-olah itu seperti pertemuan pertama mereka. Dia masih cantik seperti dulu. Dia lupa fakta bahwa dia adalah mantan pacarnya. "Tidak perlu. Sebaiknya kau pergi secepat mungkin. Aku tidak ingin melihatmu." Lara dengan dingin menggelengkan kepalanya dan berpikir, apakah kamu bercanda? Terakhir kali kamu meninggalkanku sendirian di restoran Zelda, dan sekarang kamu ingin aku kembali padamu? Bagaimana mungkin? Hei, Lara, jangan pergi. Hei, aku akan memberitahumu sesuatu yang besar, Lara. Conrad meraih Lara dan tidak melepaskannya. Lara dengan marah berteriak, "Lepaskan aku. Lara, dengarkan aku. Aku melihat yang kalah, Chuck, mengendarai BMW. Apa menurutmu aku salah melihatnya?" Conrad masih merasa sulit untuk percaya. "Itu dia." Laras mencemooh. "Mobil itu milik Yolanda." Yolanda baru saja mengakuinya sebelumnya. Bagaimana bisa Chuck punya mobil? Apa? Mobil Yolanda? Tidak heran. Aku bertanya-tanya mengapa pecundang itu bisa mengendarai mobil yang begitu mahal. "Hei, Lara, jangan pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini." Conrad tiba-tiba mengerti. Ternyata pria ini benar-benar hidup dari seorang wanita. Conrad begitu iri. Lara tidak repot-repot menjawabnya dan dia langsung pergi ke tokonya. Tentu saja, Conrad tidak bersedia menyerah. Dia dan Lara telah putus selama beberapa hari dan dia merasa kesepian. Dia berpikir mungkin malam ini dia dan Lara bisa. "Jangan ikuti aku." Lara sangat marah. "Wow, Lara, tokomu bagus sekali. Kenapa kamu punya banyak uang dalam waktu sesingkat itu?" Konrad terkejut. Apakah Lara benar-benar disimpan sebagai wanita simpanan? Jika tidak, akan memakan biaya setidaknya 70 atau 80 ribu dolar untuk hanya menutupi sewa dan semua biaya lainnya. Itu bukan urusanmu. Pacarku memberikannya padaku. Lara senang mendengar komentarnya, tetapi dia merasakan kekecewaan di hatinya dan berpikir, "Baler, tolong jangan marah padaku. Jangan abaikan aku. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu." Lara berada dalam dilema. Dia berpikir untuk mengambil gambar yang lebih seksi setelah kembali nanti. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghibur Baler. Conrad tidak senang. Lara sangat cantik. Siapa yang mengambil keuntungan darinya? Dia menolak untuk pergi. Lara sangat frustrasi dan berpikir, apakah kamu bercanda? Aku punya pacar sekarang. Apakah kamu masih ingin merayuku? Lara mencemooh. Setelah kembali ke rumah, Chuck berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang dilakukan Yvette di Sentral Kota saat ini. Apakah dia tidur nyenyak? Apakah dia bertemu dengan teman-temannya? Apakah dia akan diganggu? Dia benar-benar tidak bisa tidur jadi dia segera bangun dan menelepon Betty, memberitahu dia untuk memesan penerbangan paling cepat ke Central City. Betty, tentu saja, dengan sopan meminta tuan muda untuk menunggu sebentar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Betty menelepon dan mengatakan bahwa dia telah memesan tiket kelas 1 untuknya.
Chuck menghela nafas lega. Dia segera mengemasi beberapa pakaian dan pergi ke bandara. Chuck belum pernah naik pesawat sebelumnya, terutama kabin kelas 1. Dia bahkan berpikir apakah dia akan mempermalukan dirinya sendiri nanti. Namun, ketika dia tiba di bandara, dia menyadari bahwa Betty sudah menyelesaikan semua penting. Seseorang bahkan datang untuk menyambutnya dan bahkan membawanya ke kabin kelas 1 yang nyaman. Chuck berbaring dan makan sesuatu, lalu memejamkan matanya dengan nikmat. Sabrina Yalden, yang juga berada di kabin kelas 1, sedikit terkejut dengan perilaku Chuck. Apakah ini pertama kalinya orang ini naik pesawat? Agak lucu, dia pikir. Dia segera membagikannya di media sosialnya, saya sangat terkejut. Saya baru saja melihat seseorang di kabin kelas 1 minum 3 cangkir cola berturut-turut. Begitu dipublikasikan, langsung ada komentar. Apa? Minum cola di kabin kelas 1? Siapa dia? Apa dia pikir dia ada di KFC? Mungkin dia belum pernah naik pesawat sebelumnya, dan ingin minum cola agar uangnya berharga. Haha, aku ingin tertawa. Sungguh aneh. Sabrina terus memposting. Dia benar-benar bertemu dengan orang aneh. Yvette sudah tiba di Central City dan dia sangat senang melihat teman sekelasnya. Dia tidak akrab dengan teman sekelas ini dan hanya bertemu dengannya beberapa kali. Dia tahu bahwa orang ini tidak akan memandang rendah dirinya seperti yang dilakukan Kendra Wendell. Yvette menghela napas lega. Tampaknya perjalanan impulsif ke Central City ini akan sepadan. Teman sekelasnya, Susan San mengajak Yvette makan terlebih dahulu, tetapi dia terkejut melihat Yvette sendirian. Yvette, kamu tidak muda lagi. Kapan kamu akan mencari pacar? Tanya Susan penasaran. Pacar? Sesosok muncul di benak Yvette. Itu adalah Chuck Cannon. Dia dulu milikku, tapi sekarang dia menjadi pacar orang lain. Aku punya satu, Yvette tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Lalu kenapa dia tidak ikut denganmu? Dia sedang sibuk. Yvette menghela nafas dalam hatinya. Mungkin dia sedang bersama Zelda saat ini. Tidak peduli seberapa sibuknya dia tidak boleh membiarkan pacarnya datang ke sini sendirian. Pacarmu sama sekali tidak peduli denganmu. Susan menggelengkan kepalanya. Itu harus benar. Dia tidak melihat senyum di wajah Yvette. Sebaliknya, matanya redup. Jelas, pacar ini tidak memperlakukannya dengan baik. Apakah dia kaya? Susan terus bertanya. Yvette tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah Chuck kaya? Ya, mungkin, tapi uang itu milik Zelda. Yvette menghela nafas dan berkata, tidak. Dia tidak kaya dan tidak peduli padamu. Apa gunanya punya pacar seperti itu? Cepat putus dengannya, kata Susan. Aku sudah terbiasa. Yvette menggelengkan kepalanya. Susan tidak bisa berkata-kata. Betapa tidak berdayanya dia untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Susan berencana untuk mentraktir Yvette makanan yang enak, jadi dia berhenti menyebutkan masa lalu Yvette yang menyedihkan. Setelah tiba di restoran, mata Yvette sedikit linglung. Dia bertanya-tanya, apakah Chuck akan kembali ke rumah Zelda saat ini? Apakah mereka melakukan sesuatu? Yvette menghela nafas memikirkannya. Saya juga memiliki sosok yang baik, tetapi mengapa dia tidak menyentuh saya selama bertahun-tahun? Ketika Chuck keluar dari bandara, dia langsung menelepon Betty dan bertanya tentang Yvette. Di mana? Betty secara singkat menyatakannya kepadanya, dan Chuck mengingatnya. Saat itu hampir tengah malam dan dia merasa sedikit mengantuk. Namun demikian, Betty telah mengatur hotel, dan bahkan ada mobil untuk menjemputnya ketika dia mencapai bandara. Dia juga menantikan perjalanan ini. Dia bertanya-tanya apakah akan terjadi sesuatu antara dia dan Yvette. Namun, sebelum dia keluar dari bandara, Chuck melihat banyak penggemar menunggu semacam selebriti. Nama selebriti itu tertulis di papan, tetapi Chuck tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini sehingga dia tidak tahu siapa selebriti itu. Dilihat dari namanya, itu pasti seorang wanita. Tak lama kemudian, seseorang keluar dari kerumunan. Chuck melirik ke arah itu dan menemukan bahwa wanita ini adalah wanita cantik yang naik ke kabin kelas 1 bersamanya. Dia ternyata seorang selebriti, tidak heran dia dalam kondisi yang baik dan cantik. Beberapa waktu lalu, Chuck pernah berpikir bahwa jika suatu hari dia menjadi kaya, dia akan menghabiskan uangnya untuk memproduksi film atau serial TV. Sekarang dia tiba-tiba melihat seorang selebriti, bisakah dia mulai membuat rencana untuk memenuhi mimpi ini? Memikirkan hal ini, Chuck merasa geli. Namun, keinginan itu masih agak dibuat-buat. Dia harus setidaknya mempertimbangkan faktor-faktor lain terlebih dahulu.
Chuck melihat sebuah mobil di luar dan seseorang melambai padanya. Dia segera berjalan mendekat, tapi pengawal Sabrina mendorongnya ke samping dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Ini bukan mobilmu. Ini untuk Sabrina Yalden." Sabrina melirik Chuck dan bersiap untuk masuk. Tapi Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, mobil ini dipesan olehku." Bab 106. Apakah kamu buta? Kamu memesan mobil ini? Pengawal itu memarahi Chuck Cannon dan berhenti. Dia adalah seorang pengawal. Apakah dia akan membuat kesalahan sederhana seperti itu? Jika demikian, bagaimana dia memenuhi syarat untuk menjadi pengawal? Itu benar. Orang ini melakukannya dengan sengaja, bukan? Meskipun dia seorang penggemar, dia tidak harus melakukannya sejauh ini. Sangat tidak tahu malu, teriak salah satu fans Sabrina. Oh, apakah pria ini terlalu menyukai Sabrina Yalden? Jadi dia terus mengejarnya seperti ini? Tentu saja, baru-baru ini Sabrina cukup populer. Aku akan melakukan hal yang sama lain kali. Para penonton di sekitar meledak dalam diskusi, ada yang mengagumi dan ada yang meremehkan. Sabrina mengerutkan kening karena dia telah melihat banyak penggemar bertingkah seperti ini. Ketika dia berada di pesawat tadi, dia hanya berpikir bahwa Chuck adalah orang yang tidak naik pesawat sebelumnya. Dia tidak membencinya, dia hanya berpikir itu menyenangkan dan lucu, tapi sekarang Chuck datang dan mengatakan bahwa dia memesan mobil. Sabrina menjadi sedikit marah. Dia adalah pelanggan setia hotel tertentu di Central City. Selama dia datang ke Central City, hotel ini akan mengirim Benz untuk menyambutnya. Dia bahkan mengenal pengemudinya. Bagaimana itu bisa dipesan oleh dia? Tuan, jika Anda terus bersikap tidak masuk akal, konsekuensinya akan Anda tanggung, kata Sabrina. Dia terlalu lelah hari ini dan hanya ingin tidur, tetapi pria ini membuatnya sulit. Mobil ini benar-benar dipesan olehku. Aku punya nomor teleponnya. Chuck siap meminta konfirmasi kepada Betty. Segera, Sabrina menyela Chuck dengan marah, jangan membuatnya merepotkan. Jika Anda bersikeras bahwa Anda memesan mobil ini, saya akan bertanya kepada pengemudi ini. Dia harus tahu siapa yang seharusnya dia jemput, kan? Oke, kamu bertanya. Chuck tidak peduli. Siapa yang Anda jemput, Tuan? Sabrina menatap pengemudi di dalam mobil. Tentu saja aku datang untuk menjemputmu. Sopir itu melirik Chuck dengan jijik. Dia sudah ingin mengatakan sesuatu barusan. Hotel mereka adalah salah satu dari 10 hotel teratas di Central City dan bukan tempat yang bisa dibeli oleh rakyat jelata. Apakah kamu mendengar itu? Sabrina bahkan lebih marah. Bagaimana dia bisa membuang begitu banyak waktu dengan ini? Orang? Aku memperingatkanmu. Pergi. Sang bodyguard memarahi dan langsung mengantar Sabrina masuk ke dalam mobil. Beberapa pengawal juga ikut duduk. Ayo pergi. Sabrina berkata dengan dingin. Sopir mulai mengantar Sabrina ke hotel. Dia melihat Chuck melalui kaca spion dan mendengus. Chuck menyentuh hidungnya dan berpikir, apakah ini berarti Sabrina berada di hotel yang sama denganku? Bukankah aku sudah memberitahumu? Orang ini berusaha mendapatkan perhatian Sabrina. Dia pasti mencoba menggoda Sabrina. Malu padanya. Itu benar. Kuncinya adalah menjadi tidak tahu malu untuk bisa begitu dekat dengan Sabrina. Aku benar-benar iri. Dia bahkan tidak punya akal sehat. Hotel tempat Sabrina menginap dengan biaya puluhan ribu dolar semalam. Bagaimana dia bisa membelinya? Aduh, pria tak tahu malu tidak terkalahkan di dunia. Para penonton di bandara langsung membenci Chuck. Orang seperti apa mereka? Bagaimana mereka bisa menganggap ini sebagai cara untuk menggoda? Seberapa tebal saya bisa menggunakan metode semacam ini? Sangat sulit dipercaya bagi orang-orang itu untuk melihat saya seperti ini. Pada saat ini, ponsel Chuck berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat nomor yang tidak dikenalnya. Ketika dia menjawab, sebuah suara hormat berkata kepadanya, "Halo, apakah itu Tuan Cannon? Mohon tunggu sebentar. Saya melihat Anda di pintu masuk. Saya datang untuk menjemput Anda." Chuck melihat sekeliling dan melihat sebuah Rolls-Royce melaju perlahan ke arahnya. Itu berhenti di depan. Dia. Itu Rolls-Royce. Apakah di sini untuk menjemputnya? Tanya salah satu penonton. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Rolls-Royce datang menjemputnya? Orang-orang di dekatnya terkejut. Mobil ini sangat indah. Mereka berpikir bahwa itu menyambut beberapa kesempatan besar. Bagaimana mungkin dia menunggu Chuck, yang baru saja dipermalukan oleh Sabrina? Namun, detik berikutnya, mereka tercengang dan mulut mereka terbuka lebar sehingga mereka bisa memasukkan telur ke dalamnya. Seorang pria berjas keluar dari mobil dan mengambil barang bawaan Chuck dengan hormat.
Dia kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam bagasi dan membuka pintu untuk Chuck. Ketika Chuck masuk ke dalam mobil, pria itu langsung pergi seolah tidak ingin Chuck menunggu 1 detik lagi. Rolls-Royce perlahan mengantar Chuck keluar dari bandara. Selama seluruh proses, Chuck puas karena dia diperlakukan dengan hormat dan layanannya sangat baik. Setelah beberapa detik, orang-orang yang menyaksikan adegan ini sadar, tetapi masih banyak orang yang tercengang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Serius? Sabrina adalah bintang yang populer dan hotel hanya mengirim kendaraan kelas S-Benz untuk menjemputnya, sementara orang ini, hotel sebenarnya mengirim Rolls-Royce? Apakah dia tamu yang lebih terhormat daripada Sabrina? Ini tidak mungkin. Dijemput oleh Rolls-Royce adalah hak istimewa yang hanya dapat dinikmati oleh VIP tertinggi di hotel. Dia benar-benar harus menikmatinya. Jadi mobil yang tadi benar-benar bukan untuknya. Dia punya Rolls-Royce yang lebih berkelas untuk diduduki. Untuk orang dengan statusnya, bagaimana dia bisa duduk di mobil Benz S-Class yang bermutu rendah seperti itu? Aku ingin tahu bagaimana reaksi Sabrina jika dia tahu ini. Haha, aku juga ingin tahu tapi, aku lebih tertarik untuk mengetahui siapa dia. Dia sangat keren. Sebuah Rolls-Royce datang menjemputnya. Aku sangat iri. Mobil ini sangat bagus. Saat duduk di dalam mobil, kesan pertama Chuck adalah mewah, tenang, dan sangat nyaman. Ini benar-benar berbeda dari BMW seri 7 milik Chuck. Saking menyenangkannya, Chuck pun tergoda untuk membeli mobil seperti ini. Namun, ketika ide itu muncul, Chuck menggelengkan kepalanya. Lebih baik menunggu sampai alun-alunnya menjadi menguntungkan, lalu dia akan menggunakan uangnya sendiri untuk membelinya. Tuan Cannon, kami mohon maaf mengirim mobil ini untuk menjemput Anda ketika tidak sesuai dengan status Anda. Kami harap Anda tidak keberatan. Sopir menunjukkan sedikit kesopanan. Chuck menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah tidur nyenyak, dia akan pergi mencari VT. Besok. Segera, mobil tiba di sebuah hotel bintang 5. Hampir sama dengan hotel ibunya, keduanya sangat mewah. Ketika mobil tiba di pintu masuk utama, pria itu turun dari mobil untuk membukakan pintu mobil untuk Chuck. Chuck tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, terima kasih. Aku akan pergi ke kamar sendiri. Kamu bisa pergi dulu dan istirahat." Chuck keluar dari mobil, membuka bagasi, mengeluarkan ranselnya, dan langsung masuk. Sudah larut, dia tidak ingin merepotkan pengemudi. Sopir itu terkejut. Chuck sudah keluar dari mobil dan memasuki hotel sendirian. Dia kagum dan berkata, Tuan Cannon benar-benar santai. Dia jauh lebih baik daripada anak-anak kaya lainnya. Saya sangat beruntung bisa menjemputnya. Begitu Chuck menunjukkan identitasnya ke meja depan. Resepsionis dan petugas segera memimpin jalan ke kamarnya. Namun, Chuck mengambil kartu kamarnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku akan naik sendiri. Terima kasih, kata Chuck. Betty telah memesan kamar presidensial untuknya. Dia naik lift. Sementara itu, Sabrina baru saja keluar dari lift. Dia selalu tinggal di presiden. Suite setiap kali dia berada di hotel ini. Oleh karena itu, dia berjalan menuju ruangan itu secara alami dan pada saat ini, ponselnya berdering. Itu adalah manajernya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah sampai? Manajernya bertanya. Berantakan. Apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini? Tanya manajernya. Di masa lalu, ada semua jenis penggemar yang Sabrina akan bertemu. Tentunya, harus ada beberapa eksentrik hari ini juga. Ya, saya bertemu orang yang membuat saya marah, kata Sabrina. Oh. Ya. Seseorang di kabin kelas 1 terus meminum cola. Tidak apa-apa, tapi aku tidak menyangka dia akan mencuri mobilku saat dia keluar dari bandara, kata Sabrina. Sungguh aneh. Biarkan pengawal memberinya pelajaran, kata manajer. Lupakan saja. Dia cukup menyedihkan. Mungkin dia menyukaiku, jadi dia membeli tiket kelas 1 untuk berada di penerbangan yang sama denganku. Dia mungkin sudah menghabiskan semua tabungannya. Tapi, dia mencoba menggodaku dengan mencuri mobilku dan inilah yang membuat saya sangat jijik. Saya tidak ingin membicarakan orang ini. Dia hanya fanboy yang tidak punya otak. Sabrina pergi ke pintu kamarnya dan mengeluarkan kartu kamar. Kamu akan terbiasa. Perusahaan memintaku untuk membantumu melihat naskah, aku akan melakukannya sekarang. Kamu harus menghadiri pesta malam besok, tidur lebih awal, dan aku akan meneleponmu besok, kata manajer. Baik, jawab Sabrina. Setelah Sabrina menutup telepon, dia melihat seseorang datang dari sudut matanya. Saat dia membuka pintu, dia segera mengerutkan kening. Kenapa dia lagi? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu gila?
Jika kamu terus begini, aku akan memanggil polisi. Sabrina memperingatkannya. Bagaimana bisa ada penggemar yang tidak punya otak? Apakah orang ini cabul? Bab 107. Sabrina yel